Shalom, shalom untuk jemaat dari GBS Haleluya Palur serta para sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini kami dari jemaat GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online. Untuk itu, mari sebelum kita meneruskan ibadah ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam surga, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Tuhan Yesus. Kami jemaat dari GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau jamah kami satu persatu. Berkati kami semua, lindungi kami semua Tuhan. Lindungi dengan roh-Mu yang kudus. Syukur kami panjang kehadirat-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Zakaria, yang akan membawakan bagian dari firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau meteraikan firman-Mu. Engkau kuduskan Pak Zakaria. Serta Engkau meteraikan firman-Mu kepada kami semua jemaat-jemaat-Mu. Sehingga kami dapat mendengar dan melakukan firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita satukan pikiran, kita satukan iman untuk belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberi kesempatan pada kami agar kami dapat belajar tentang firman-Mu, agar kami mengerti firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu merupakan pelita dalam hidup kami, suluh dalam perjalanan kami, sehingga kami tidak gampang terantuk dengan batu-batu kecil yang kadang-kadang membuat kami jatuh. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau membuka kami untuk kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Selasa yang lalu kita sudah mengakhiri surat Filipi. Hari ini kita masuk pada surat Kolose. Nah, mari kita belajar. Sebelum kita belajar beberapa ayat firman Tuhan, kita harus mengerti bahwa Alkitab kita ini penuh dengan sejarah, supaya kita mengerti alur-alur sejarahnya. Kapan mulai ditulis, siapa yang menulis, lalu untuk apa ditulis. Ini merupakan sejarah yang ditulisi, yang dituliskan firman Tuhan oleh tokoh-tokoh yang dipilih oleh Allah untuk menulis Alkitab kita ini. Nah, balik latar belakang Kolose. Paulus adalah seorang penginjil yang handal. Paulus adalah seorang gembala yang baik. Sehingga Paulus walaupun dalam keadaan kesulitan hidup, surat-suratnya kepada jemaat yang pernah digembalakan tidak pernah berkurang. Termasuk hari ini kita melihat Kolose. Surat Kolose ini ditulis oleh Paulus dan Timotius. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kita lihat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
menyertai kamu. Ini merupakan salam khas dari Rasul Paulus. Maka kita dapat mengerti siapa yang menulis surat Kolose? Paulus. Buktinya mana? Ini ada salam damai sejahtera Allah dan Bapa kita menyertai kamu. Ini ciri khasnya. Lalu Timotius ikut membantu menulis. Buktinya mana? Kolose 4 ayat 18. Salam daripadaku, Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Dalam ayat ini dituliskan Paulus dibelenggu, Paulus dipenjara. Sehingga kalau nulis banyak mestinya tidak mampu karena belenggunya ini. Maka Timotiuslah yang ikut membantu menulis apa kata Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Lalu mengapa Paulus nulis surat kepada Kolose? Ya, mengapa Paulus menulis surat ini untuk menyemangati jemaat yang sedang menghadapi isu-isu yang disampaikan oleh Epafras tentang keadaan jemaat di situ. Epafras mengirim surat kepada Paulus. Mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose? Karena Epafras melaporkan terjadi isu-isu tentang ajaran-ajaran palsu yang merebak di kota Kolose. Lalu siapa Epafras itu? Epafras adalah seorang Kristen yang berasal dari Asia Kecil. Ia mempunyai kepribadian sangat rendah hati dan sangat memperhatikan keadaan rohani dari saudara-saudaranya. Nah, lalu di mana kota Efesus itu? Kota Efesus itu adalah salah satu provinsi dari Romawi yang ada di wilayah Asia. Di bagian barat dari apa yang sekarang disebut Turki. Jadi Kolose itu ada di wilayah Turki sekarang ini. Nah, letaknya 15 kilo dari arah timur ke lembah Likus. Dari Laodikia di jalan raya ke Efesus. Jadi adanya itu di antara jalan raya. Di sekitar jalan raya Laodikia dari Efesus ke arah timur. Sekali lagi, Kolose itu ada di mana? Kolose itu ada di kota Honas, di kaki gunung Katmus, wilayah Turki modern saat ini. Nah, lokasinya dekat dengan situs Laodikia dan Hierapolis yang juga muncul dalam Alkitab kita. Sekali lagi, ditujukan kepada surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Karena Kolose ini ada kumpulan orang percaya atau jemaat yang cukup fanatik terhadap pelajaran-pelajaran Alkitab kita. Sehingga Paulus menginstruksikan kepada orang suci di Kolose
untuk berbagi surat juga kepada orang-orang atau jemaat yang berada di Laodikia. Lalu apa tujuannya surat itu? Agar jemaat di Kolose tetap teguh, tetap kuat, serta setia dengan iman yang telah mereka pelajari. Yang kedua, Rasul Paulus ingin menyemangati jemaat di Kolose dalam menanggapi isu-isu yang disampaikan Epafras itu, yaitu untuk menentang pelajaran sesat dan mereka lebih mengabdi kepada Yesus. Paulus menjajaki cara hidup yang telah dibukakan bagi mereka melalui karya Yesus. Dan apakah jemaat sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu itu atau masih tetap murni percaya kepada Yesus Kristus, Sang Penyelamat itu? Ternyata jemaat di Kolose masih setia dengan ajaran Paulus. Sehingga Paulus memuji jemaat dengan hati mereka yang tak tergoyahkan. Sehingga iman mereka tetap benar. Sehingga kesetiaannya masih utuh. Bahkan mereka makin percaya kepada Yesus Kristus. Paulus memberitahu orang-orang Kristen di Kolose bahwa sebagai anggota umat manusia baru tidak boleh tercemar dengan ajaran-ajaran baru yang diajarkan oleh tokoh-tokoh penyesat itu. Ajaran Yesus yang diajarkan di Kolose adalah Yesus penuh kasih karunia. Yesus pengampun dosa. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, pertolongan demi pertolongan akan muncul dalam kehidupannya. Siapa yang percaya kepada Yesus, perlindungan dan penjagaan Yesus kepada orang percaya akan nyata dalam hidupnya. Sehingga surat kepada Kolose ini sangat membesarkan hati jemaat yang ada di Kolose. Bagaimana dengan jemaat kita? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Ajaran palsu berseliweran di sekitar kita. Baik melalui berbagai macam cara yang mengatakan ajaran-ajaran murni, yang mengatakan New Age Moment, yang mengatakan tradisi dan sebagainya. Apakah Bapak Ibu goyah terhadap kasih karunia Allah? Kalau Rasul Paulus mengirim surat kepada Kolose saat ini, Rasul Paulus mengirim surat kepada kita supaya pelajaran tentang kitab suci tidak akan kita tinggalkan. Kita akan menjaga iman kita akan setia kepada Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik. Engkau kirimkan surat kepada Kolose. Engkau kirimkan surat kepada kami supaya kami tidak tergoyahkan dengan ajaran-ajaran sesat di akhir zaman ini. Kami tetap setia pada Kristus. Kami tetap memiliki iman yang kuat bahwa Yesus juru selamat kami yang memberikan setiap pertolongan-pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita telah selesai. Tetapi dengarkan pengumuman terlebih dahulu sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, bahwa GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite jam 7 untuk anak-anak sekolah minggu, jam 9 untuk ibadah umum, itu tiap minggunya.
Lalu Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu Jumat ada ibadah cabang. Sedangkan ibadah permata untuk sementara off karena kegiatan Natal. Dan Natal GBS Haleluya Palur diadakan pada tanggal 17 Desember. Doakan, dukung dalam doa, dukung dalam dana supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya rasa cukup itu. Tambah satu lagi yaitu ibadah online tetap jalan. Kalau Bapak Ibu dapat ibadah online, sebarkan kepada teman lain supaya ini merupakan sarana penginjilan, pengganti traktat pada zaman dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang telah memberkati ibadah kami dan Engkau Allah yang memberikan penjelasan-penjelasan kepada kami supaya kami dapat menikmati segala berkat yang Kau berikan. Kami sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami berdoa untuk teman-teman yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito, Ibu Arin, Ibu Agini, Bapak Petrus Sutrisno, Bapak Isa. Mereka membutuhkan Engkau. Jamah Tuhan, sehingga Natal dapat berangkat bersama dengan kami. Memuji, memuliakan nama-Mu. Pak Gito telah Kau sembuhkan, saudari kami Lili telah Kau jamah, dan Ibu Bambang pun telah sehat atas berkat-Mu. Jadikan mereka saksi-Mu Tuhan, untuk bercerita kepada banyak orang bahwa mereka telah dijamah oleh Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, namun kami percaya Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu, telah mencurahkan segala berkat-Mu. Maka terimalah berkat untuk rumah tangga-Mu, berkat untuk usaha pekerjaan-Mu, berkat untuk rancangan-rancangan hidup-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, ialah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.